Horas, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat HKBP Tanjung Sari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan menganugerahkan bagi kami hari yang baru, memberi nafas kehidupan, serta mengingatkan kami akan segala tugas dan pekerjaan yang akan kami lakukan di hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk boleh mendengar dengan baik, bahkan boleh mengerti dan melakukan menghidupi firman-Mu di dalam setiap hari-hari kami. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini didasarkan pada kitab Daniel 9 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bangsa Israel mengalami penderitaan sekian lama karena mereka harus menjadi bangsa tawanan, menjadi bangsa buangan di Babel. Bangsa Israel harus menderita bukan tanpa sebab. Penderitaan itu terjadi akibat dari dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan Allah. Itu sebabnya ternyata selalu ada konsekuensi dari setiap pelanggaran akan firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, Daniel bersama 3 orang sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang juga ikut ditawan ke Babel, sangat prihatin atas penderitaan yang dialami oleh bangsanya. Daniel berharap penderitaan itu segera berakhir. Dan Daniel merasa tidak ingin bangsanya terus-menerus mengalami kesengsaraan, seolah-olah tidak ada masa depan bagi mereka. Itulah sebabnya Daniel berdoa. Dan jika kita amati dari ayat 4 sampai ayat 7, pertama sekali di dalam doanya, Daniel menyadari bahwa semua penderitaan dan kesengsaraan itu boleh terjadi karena ulah mereka yang telah melanggar firman Tuhan. Di dalam doanya Daniel mengaku telah berbuat dosa dan berbuat salah di hadapan Tuhan. Mengaku telah berbuat fasik dan memberontak terhadap Tuhan Allah. Mengaku telah menyimpang dari perintah dan peraturan Tuhan Allah. Juga di dalam doanya, Daniel mengaku bahwa bangsa Israel tidak taat kepada hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya. Itu sebabnya di dalam ayat 3 sangat jelas diberitahukan di sana bahwa ketika Daniel berdoa, dia sambil berpuasa, memakai kain kabung dan abu. Ketiga ini semakin menunjukkan bahwa Daniel benar-benar dan sungguh-sungguh dalam kerendahan hati memohon keampunan dan kasih sayang dari Tuhan Allah, seperti firman Tuhan ayat harian pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, mungkin situasi yang sama
juga pernah dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kesulitan datang silih berganti, sehingga iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Allah menjadi kendor, menjadi luntur. Ketika semuanya itu terjadi, apakah Tuhan tidak peduli dan meninggalkan kita? Ada saatnya kesulitan, penderitaan, bahkan kesengsaraan diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan orang percaya sebagai bagian dari proses pendewasaan iman. Juga agar kita mengoreksi diri, apakah kita tidak lagi hidup dalam ketaatan? Untuk introspeksi diri, apakah kita tidak lagi berjalan di jalan Tuhan? Untuk memeriksa diri, apakah kita sudah selalu berbuat dosa dan salah di hadapan Tuhan? Dan untuk menguji diri masing-masing, apakah kita sudah sering memberontak akan perintah Tuhan? Apapun itu kisah dan cerita perjalanan hidupmu, apapun kesulitan dan pilu yang sedang datang silih berganti di dalam hidup kita ini, semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sangat luar biasa mengingatkan kami pada hari ini. Benar Tuhan, di sepanjang perjalanan hidup kami, sering kami melakukan dosa dan kesalahan di hadapan-Mu. Sering sekali memberontak akan perintah dan peraturan yang Tuhan berikan. Sering sekali tidak taat akan setiap janji dan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kini saatnya kami datang untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami datang untuk memohon segala keampunan dosa kami, memohon kasih sayang-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni kami akan setiap dosa dan kesalahan kami, agar kiranya Tuhan semakin memberkati hidup kami, memberkati hidup jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Tuhan, satu hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati jemaat-Mu yang akan melakukan pekerjaannya, sehingga segala sesuatu yang boleh mereka lakukan mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi umat-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Senantiasa ingatkan semua jemaat-Mu untuk boleh semakin mendekatkan diri hanya ke dalam kuasa-Mu. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu, kemanapun mereka melangkahkan kakinya, biarlah senantiasa mengandalkan penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Dengarkanlah doa kami, oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, jadilah kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.